Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan bersama-sama mendengarkan Blog Airtime bersama GBI Glow Fellowship Center Cabang Bandung yang bertempat ibadah di Grand Pasundan Hotel Ruang Jayagiri dengan jam ibadah pukul 9 dan 11 yang dipimpin oleh Gembala Sidang Pendeta Gilbert Lumoindong dan Gembala Lokal Pendeta Glenn Latuheru. Selamat mendengarkan. Selamat malam Sobat Maestro yang dikasih dalam Tuhan. Shalom, haleluya. Apa kabarnya saudaraku? Saya percaya sekalipun kita tidak bisa melihat muka dengan muka, tapi minimal kita bisa bertemu di udara melalui siaran Blog Airtime ini, amin. Saya percaya kita boleh saling menguatkan, kita boleh saling meneguhkan iman kita, sehingga pada akhirnya kita hidup terus takut akan Tuhan, kita terus hidup setia kepada Tuhan, kita terus hidup percaya akan janji-janji Tuhan. Karena demikian firman Tuhan katakan, saling bertolong-tolonganlah engkau menanggung bebanmu, karena untuk itulah engkau dipanggil. Saya ada untuk menguatkan saudara dikasih dalam Tuhan dimanapun Sobat Maestro berada. Demikian pula Sobat Maestro yang sudah mendapatkan firman Tuhan malam hari ini, bahkan malam-malam sebelumnya. Tugas kita menguatkan orang yang lemah, tugas kita meneguhkan iman orang lain. Kenapa? Karena kita ada untuk jadi saluran berkat, kita ada untuk meneguhkan iman orang lain, sehingga hidup kita boleh memuliakan nama Tuhan. Nah, Sobat Maestro dikasih dalam Tuhan, masih bersama pelayanan Gereja Bethel Indonesia, Jemaat Glow Fellowship Center Cabang Bandung, dan masih bersama saya Pendeta Glenn Latuheru, yang selama 25 menit ke depan kita akan belajar kebenaran firman Tuhan, sehingga kita terus diperlengkapi, kita terus dipersiapkan untuk menjadi umat Tuhan yang hidup selalu memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Nah, kita akan berdoa, kita akan minta hikmat dari Tuhan, biar Allah Roh Kudus yang mengajarkan kita, menuntun kita dalam kebenaran yang akan kita pelajari malam hari ini. Kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih buat anugerah Tuhan, buat kasih setia Tuhan dalam hidup kami. Kami percaya malam hari ini bukan malam biasa-biasa yang kami lalui dan kami jalani. Malam hari ini adalah malam yang dahsyat, malam yang luar biasa, dan kami imani malam di mana kami malam berjumpa dengan Tuhan Yesus melalui firman-Mu yang sebentar nanti akan kami pelajari. Karena itu Tuhan, tolong kami beri roh hikmat dan wahyu, sehingga kebenaran ini memerdekakan hidup kami. Beri hati yang lapar dan haus akan firman-Mu, sehingga hati ini selalu terbuka untuk suara Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa menyerahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Nah, Sobat Maestro yang dikasih dalam Tuhan, malam hari ini kita belajar satu kebenaran firman Tuhan yang saya ambil dari Yosua pasalnya yang pertama, ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-9. Yosua pasalnya yang pertama, ayat pertama sampai dengan ayatnya yang ke-9. Saya tertarik akan perikop ini. Kenapa? Karena ketika bangsa Israel keluar dari zaman Musa dari Mesir, masuk ke dalam tanah perjanjian, sebelum masuk tanah perjanjian, maka Musa bersama dengan bangsa Israel belum dapatkan menginjakkan kaki di tanah perjanjian, tanah Kanaan, melainkan Yosua yang nantinya akan membawa masuk bangsa Israel. Tapi sebelumnya bangsa Israel sudah mendapat janji melalui Musa oleh Tuhan, saudaraku, bahwa bangsa ini akan masuk ke dalam satu negeri yang berlimpah susu dan madunya. Karena itu saya percaya bahwa setiap janji Tuhan itu ya dan amin. Apa yang Tuhan janjikan dalam hidup saudara dan saya hari-hari ini, kita imani, kita pegang, kita percaya, karena firman Tuhan katakan sesuai dengan imanmu jadi padamu. Lalu pertanyaannya adalah, kenapa ada orang-orang yang sudah tahu akan janji Tuhan namun tidak mengalami janji Tuhan? Iya kan? Ada orang-orang yang sudah tahu janji Tuhan, sudah dapati janji Tuhan ada dalam hidupnya, namun tidak mendapati janji Tuhan sampai dia dipanggil Tuhan bahkan. Nah, berarti ada hal-hal yang memang harus kita lakukan. Contoh, bangsa Israel semuanya dapat janji Tuhan, saudaraku. Ketika mereka angkatan pertama keluar bersama dengan Musa, mereka mendapati janji dari Tuhan bahwa mereka akan menikmati negeri yang berlimpah susu dan madunya, sehingga janji ini dipegang oleh bangsa Israel. Namun apa yang terjadi? Apakah mereka menikmati janji Tuhan, menikmati negeri Kanaan di mana Tuhan yang sudah memilih mereka, membawa mereka masuk? No. Sebagian besar, bahkan hampir seluruhnya tidak ada yang masuk kecuali dua manusia ini, Yosua dan Kaleb, saudara dikasih dalam Tuhan. Jadi saya pelajari bahwa
setiap janji Tuhan pasti tergenapi. Iya dan amin, karena Dia Tuhan, Dia tidak mungkin berdosa. Namun bagian saudara dan saya, bagian kita yang sudah menerima janji Tuhan, ada responnya. Makanya Ulangan 29 ayat 29 jelas mengatakan ada bagian Tuhan. Hal-hal yang tersembunyi adalah bagian kita, dan hal-hal yang dapat kita kerjakan, hal-hal yang dinyatakan, itu yang kita kerjakan. Dengan kata lain, ada partnya Tuhan, ada bagiannya Tuhan, ada juga bagian kita sebagai manusia. Iya kan, selalu saya bilang apa dan kapan bagian Tuhan itu. Bagian Tuhan adalah ketika kita sebagai manusia sudah melakukan bagian kita udah mentok, kita udah nggak bisa buat apa-apa. Disitulah bagian Tuhan berkarya. Jangan paksa, jangan mengambil paksa bagian Tuhan, karena itu bagian Tuhan. Kalau kita mengambil apa yang menjadi bagian Tuhan, kita stres, iya kan? Karena kita sebagai manusia nggak bisa kita kerjakan. Contohnya, kita nggak bisa ngerubah isi hati manusia. Kita nggak bisa mendatangkan pertobatan bagi manusia. Bagian kita menginjil, bagian kita menyampaikan firman. Tapi untuk merubah hati orang adalah urusan Tuhan, iya kan? Karena itu kita mau belajar malam hari ini, saudara yang dikasih dalam Tuhan, bahwa bagaimana setiap kita yang sudah tahu janji Tuhan. Oh, janji Tuhan banyak sekali di saudaraku, banyak sekali janji Tuhan yang Tuhan janjikan dalam hidup saudara dan saya, yang Alkitab catat. Dan saya percaya kalau kita mengerjakan apa yang menjadi bagian kita dan menjalani apa yang menjadi bagian kita untuk taat kepada Tuhan, saya percaya janji Tuhan akan tergenapi dalam hidup saudara dan saya. Amin. Nah, kita belajar sama-sama Yosua pasal yang pertama, ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-9. Apa dikatakan di sana? Sesudah Musa, hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu demikian, hambaku Musa telah mati. Sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Ingat, tadinya sudah masuk janji Tuhan itu tergenapi dalam kehidupan bangsa Israel. Orang yang pertama keluar dari angkatan pertama yang keluar dari bangsa Mesir, saudaraku. Namun tidak ada yang menikmati. Dua orang ini, Yosua dan Kaleb, akhirnya yang menikmati. Namun ketika Musa mati, maka Yosua lah yang akan memimpin bangsa Israel untuk masuk menyeberangi sungai Yordan. Ayat yang ketiga, perhatikan. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Perhatikan saudara, semua yang Tuhan janjikan pasti tergenapi seharusnya. Kan begitu saudara, pasti tergenapi seharusnya. Namun ingat, semua itu bergantung kepada bagian kita, nggak kita kerjain atau tidak. Kalau kita kerjakan apa yang menjadi bagian kita, kita percaya bahwa, contoh, saudara, kita percaya bagian Tuhan adalah memberkati pernikahan anak-anak Tuhan yang diberkati oleh hamba Tuhan, diberkati di pernikahan yang kudus, melahirkan anak-anak yang dahsyat, anak-anak yang luar biasa. Bagian Tuhan adalah memberkati sehingga rumah tangga menjadi rumah tangga yang bahagia. Namun ingat, ada bagian suami, ada bagian istri di dalamnya yang akhirnya menunjang apa yang menjadi janji Tuhan, kebahagiaan dalam rumah tangga. Iya kan? Kalau kita berdoa, kita minta Tuhan bahagiakan rumah tangga saya, tapi bagian kita justru bentak-bentak istri, bagian istri justru cerewet, nggak mau tunduk sama suaminya, nggak mau dengar-dengar sama suaminya. Bukan jadi rumah tangga yang bahagia, saudaraku. Rumah tangga yang menikmati neraka yang kita hadapi. Kenapa? Bukankah Tuhan berjanji bahwa Tuhan yang memberkati rumah tangga saya? Bukankah Tuhan yang memberkati rumah tangga saya, Tuhan juga yang menyertai rumah tangga saya? Saya percaya kalau tangan Tuhan yang memberkati melalui hamba Tuhan pada saat pernikahan yang kudus diberkati, maka seharusnya ada rumah tangga yang bahagia di dalamnya. Seharusnya, lagi-lagi saya bilang. Namun tidak, mesti kita ingat saudaraku, kita mesti ingat ada bagian kita, ada bagian manusianya di dalamnya yang harus turut ambil bagian. Itu sebabnya ayat 3 Tuhan bilang sama Yosua, setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu kuberikan kepada kamu. Tuhan janji. Tapi bagian Yosua mesti maju. Bagian Yosua mesti perang. Bagian Yosua mesti bawa bangsa Israel yang keras kepala batu, susah diatur. Bagian Yosua adalah apa? Maju. Iya kan? Ayat selanjutnya, ayat 4. Dari padang gurun dan gunung Libanon yang sebelah sana itu sampai ke sungai besar, yakni sungai Efrat, seluruh tanah orang Het sampai ke laut besar, di sebelah matahari terbenam, semuanya akan menjadi daerahmu. Bayangkan saudaraku, luar biasa janji Tuhan. Seorang pun tidak akan dapat, lagi-lagi Tuhan bilang sama Yosua, seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Bagian Yosua, perhatikan ayat yang ke-6. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang akan kujanjikan, dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya
Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, dan dengan sungguh-sungguh bertindaklah hati-hati dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Jadi bagian Yosua adalah kuatkan dan teguhkan hatinya secara pribadi, maka dia akan melihat bagaimana penyertaan Tuhan, bagaimana Tuhan memberikan tanah yang dia pijak menjadi miliknya. Bagian Yosua adalah kuatkan dan teguhkanlah. Ayat 9 yang terakhir, bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut, janganlah tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Nah, saudara dikasih dalam Tuhan, saya percaya terlalu banyak janji Tuhan dalam kehidupan iman Kristen. Saya percaya terlalu banyak janji Tuhan dalam Alkitab yang harusnya kita ingat, yang harusnya kita pegang. Tapi saya mau bilang bahwa malam hari ini, kalau engkau berani memegang janji Tuhanmu, kita berani memegang janji Tuhan kita, maka bagian kita adalah taat akan apa yang menjadi perintahnya. Amin. Karena di balik ketaatan baru kita akan melihat berkat. Di balik ketaatan kita baru melihat janji Tuhan tergenapi. Karena itu ada bagian kita, ada bagian Tuhan. Nah, ada beberapa janji Tuhan yang saya coba lihat, saudaraku, yang saya coba lihat dan saya perhatikan. Tidak semuanya saya ambil, tapi ada beberapa janji Tuhan yang kita akan ingatkan sama-sama dan teguhkan iman kita untuk kita mendapatkan janji Tuhan ini. Ulangan 28 ayat 13. Yang pertama, Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan ekor. Perhatikan Ulangan 28 ayat 13. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia. Jadi yang pertama, janji Tuhan bagi orang percaya. Saya pelajari janji Tuhan bagi orang percaya adalah Tuhan mengangkat anak-anaknya. Ini harus kita imani, ini kita percaya. Mungkin sebagian kita juga bilang, pendeta, waduh, mengapa hidup saya begini-begini aja? Mana janji Tuhan? Cek dong. Kita udah taat belum sama perintah Tuhan? Berarti ada sesuatu yang belum kita lakukan. Karena Alkitab bilang begini, engkau akan naik dan bukan turun, kau jadi kepala dan bukan ekor. Apabila, perhatikan kata ini saudaraku, apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu, dan kusampaikan pada hari ini, bukan cuma mendengar, tapi kau lakukan dengan setia. Alkitab bilang. Jadi ketika kita mendengarkan firman Tuhan, kita lakukan dengan setia, maka janji Tuhan itu yang tergenapi. Jangan nuntut janji Tuhan tergenapi dalam hidupmu kalau engkau tidak melakukan ketaatan. Jangan pernah komplain sama Tuhan, janji-janji Tuhan, mana Tuhan engkau tidak angkat hidup saya? Cek dong, kita udah taat belum? Kita udah setia belum? Karena saya percaya Tuhan gak mungkin bohong, saudaraku. Tuhan gak mungkin apa? Tuhan gak mungkin bohong. Karena itu kita mesti ngerti, kalau kita tahu bahwa Tuhan sendiri yang berjanji, Tuhan sendiri yang akan memberikan kita kekuatan, Tuhan sendiri yang akan memberikan kita kemampuan, pastinya kita akan melihat bagaimana tangan Tuhan yang meneguhkan iman kita. Ya kan? Bagian kita apa? Ada bagian kita. Kita harus taat dulu, kita harus setia dulu. Baru kita komplain sama Tuhan nih, kalau memang ada yang komplain. Tapi saya percaya janji Tuhan gak perlu dikomplain, saudaraku. Janji Tuhan itu otomatis kita akan dapati, kita akan alami selama kita taat, selama kita setia. Yang kedua, janji Tuhan saya pelajari Roma 8 ayat 27. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih dari orang-orang yang menang oleh Dia yang mengasihi kita. Yang kedua adalah janji untuk lebih dari pemenang. Jadi yang pertama, janji Tuhan untuk mengangkat kita naik. Yang kedua, janji Tuhan untuk membawa kita setiap hari menang, saudaraku. Ingat, mungkin sebagian kita bilang begini, pendeta, hari ini saya menang, aduh kemarin saya kalah, pendeta, aduh saya gagal, saya menaklukkan emosi saya gagal menaklukkan amarah saya. Nah, setiap hari menang, saudaraku. Perhatikan, kenapa? Karena dasarnya ada Roh Kudus. Roh Kudus itulah yang memastikan hidup kita dituntun oleh firman. Dengar baik, dituntun. Kalau dituntun bukan berarti Dia yang memutuskan untuk harus melakukan, tetapi kita. Bagian Dia menuntun, bagian Roh Kudus menuntun, mengarahkan, mengingatkan akan janji Tuhan, akan apa yang harus kita lakukan. Tapi bagian kita adalah taat. Kalau Roh Kudus bilang apa, Roh Kudus ingatin, firman Tuhan ingatin, ini akan terjadi apa, ini harus engkau buat, ini yang gak boleh engkau buat. Kita taat. Makanya setiap hari kita akan mengalami kemenangan. Menang dari emosi, menang dari egois dalam rumah tangga, menang dari kesombongan, menang dari sakit hati, menang dari kepahitan. Kalau kita hidup dituntun oleh Roh Kudus. Itu jaminannya.
Tetapi semua itu kita lebih dari orang-orang yang menang oleh Dia yang mengasihi dia. Karena Tuhan mengasihi kita, Tuhan kasih rohnya sama kita. Supaya apa? Karena Tuhan tahu kita nggak bisa pakai kekuatan kita. Kita perlu Roh Kudus. Itu sebabnya setiap hari usahakan setiap pagi engkau berdoa, Tuhan pimpin saya, tuntun saya. Sekalipun diperhadapkan dengan tantangan, ingat, setiap kali engkau diperhadapkan dengan dosa, setiap kali engkau diperhadapkan dengan tantangan, ada dua yang mesti engkau akan harus lakukan. Maksudnya ada di hadapanmu ada hal yang harus engkau lakukan, diperhadapkan. Kita yang memutuskan, kita mau taat tetap setia ikut jalan Tuhan, atau kita mau mengecewakan, atau kita mau mendukakan Roh Kudus. Keputusan ada di kita. Yang ketiga, janji apa yang Tuhan berikan? Filipi 4 ayat 19. Wah, ini pasti orang seneng banget nih kita dengarnya nih kan. Filipi 4 ayat 19. Allahku akan mencukupi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Yesus Kristus. Jadi janji Tuhan yang ketiga. Yang pertama apa? Tuhan yang akan bawa kita naik dan bukan turun. Tuhan angkat hidup saudara dan saya. Yang kedua, janji Tuhan apa? Tuhan memberikan kita apa? Kemenangan setiap hari. Dasarnya apa? Roh Kudus yang menuntun kita. Selama kita mau hidup dituntun, dipimpin oleh Roh Kudus, kita akan mengalami dan kita akan melihat kemenangan. Yang ketiga, saya tidak akan kekurangan. Dasarnya apa? Karena Allahku adalah Allah yang menyediakan. Allahku adalah Allah yang mencukupkan segala keperluanku di dalam kekayaan dan kemuliaan Yesus Kristus. Iya kan? Dasarnya sudah jelas. Jadi bagian kita adalah apa? Bagian kita. Jangan bilang begini saudaraku, aduh gimana nih? Saya hari ini masih kekurangan. Ingat, kelebihan atau kekurangan berdasarkan hati kita saudaraku. Itu keputusan kita. Jadi kalau kita bilang hari ini saya tercukupi, hari ini, itu dasarnya karena kita punya hati bersyukur. Kalau kita punya hati bersyukur, maka kita nggak akan pernah komplain dengan apa yang diberikan oleh Tuhan. Ingat, Tuhan tahu apa yang kita perlukan, bukan Tuhan berikan apa yang kita mau. Karena kemauan kita begitu banyak. Yang Tuhan beri adalah apa yang menjadi kebutuhanmu. Yang Tuhan beri adalah apa yang menjadi keperluanmu, pemeliharaanmu, bukan apa yang menjadi kemauanmu. Karena kemauan kita banyak. Jadi dasarnya yang ketiga, janji Tuhan adalah saya tidak akan kekurangan. Filipi 4 ayat 19. Janji-janji ini kita harus pegang. Ada lagi janji yang keempat, Mazmur 9 ayat 5. Engkau telah menghardik bangsa-bangsa, telah membinasakan orang fasik. Nama mereka telah kau hapuskan untuk seterusnya selama-lamanya. Yang keempat, saya percaya kita diberikan janji untuk kita melihat musuh dikalahkan. Saudaraku, setiap kali bangsa Israel berperang, contoh ketika bangsa Israel berperang, Yosua bersama bangsa Israel, maka ketika mereka akan menghadapi bangsa Israel, mereka takut. Setiap kali bangsa Israel menghadapi orang-orang bangsa-bangsa yang lebih besar, bangsa Israel takut. Lalu mereka memohon kepada Tuhan. Raja Yosafat pun demikian. Lalu apa yang terjadi saudaraku? Yang diperintahkan Tuhan bukan gak berperang, justru Tuhan bilang maju. Iya kan? Maju berperang. Jadi bagian bangsa Israel maju berperang. Demikian pula kita maju. Nanti kemenangan datang daripada Tuhan, itu akan kita dapati. Tapi jangan mundur. Belum berperang kita udah mundur. Bagaimana kita mau lihat musuh dikalahkan? Iya kan? Kalau kita mau lihat musuh dikalahkan, bagian kita maju. Amin. Kalau kita mau melihat bagaimana pembelaan pertolongan Tuhan, ya Tuhan izinkan masalah dulu. Tuhan izinkan engkau difitnah. Tuhan izinkan engkau diomongin yang jahat. Tuhan izinkan engkau dirugikan hidupmu. Supaya apa? Supaya engkau melihat pembelaan Tuhan. Mazmur 9 ayat 5 adalah janji untuk melihat bagaimana Tuhan membela kehidupan kita. Yang kelima, janji Tuhan apa? Janji untuk selalu bersuka cita. Maleakhi 4. Tetapi kamu akan yang takut akan namaku, bagimu akan terbit surya kebenaran, dengan kesembuhan pada sayapnya kamu akan keluar. Jadi saudara yang dikasih dalam Tuhan, janji Tuhan dalam hidup kita, kita mesti ingat selalu mendatangkan apa? Sukacita. Mungkin sebagian kita bilang, bagaimana kalau saya sedang ada masalah yang membuat saya berduka cita, membuat saya ketakutan. Ingat, sukacita adalah keputusan. Amin. Sukacita, damai sejahtera, itulah keputusan kita. Kita mau nggak menyikapi hati kita dengan sukacita, sekalipun ada masalah di hadapan saya? Saudara, kalau suatu hari kelak kita diperhadapkan dengan sebuah masalah yang menurut kita udah nggak kuat, kita udah nggak mampu, kita udah nggak sanggup, justru kita bilang itu dasar saya kehilangan saya sukacita, itu salah besar. Kenapa? Justru terkadang Tuhan izinkan masalahmu besar, pergumulanmu besar, supaya kita lepaskan masalah itu kepada Tuhan. Kita serahkan itu kepada Tuhan, supaya Tuhan mendatangkan sukacita. Makanya Yesus bilang apa? Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Bagian kita adalah menyerahkan masalah kita kepada Tuhan. Bagian kita beri. Jangan lagi kita pendam, jangan lagi kita pakai kekuatan kita. Kasih kepada Tuhan. Izinkan Tuhan berperkara, izinkan Tuhan membela kita, izinkan Tuhan mengaruniakan sukacita buat hidup kita. Yang keenam, janji untuk bebas dari segala hukuman. Ingat,
Upah dosa adalah maut. Bersyukur kepada Tuhan, maka kita menerima Yesus, maka dosa sudah tiadakan di atas kayu salib. Roma 8 ayat 1-2 bilang begini, demikian tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari segala hukum dosa dan hukum maut, bebas dari segala kutuk, bebas dari segala belenggu. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, ingat, janji untuk bebas dari segala hukuman kita pegang, sehingga hidup kita tidak penuh lagi dengan ketakutan. Tapi ingat, bagian kita ada apa? Kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Amin. Jangan pernah kita berpikir, oh saya sudah diselamatkan, saya sudah ditebus, bisa buat dosa lagi, nanti habis buat dosa minta ampun lagi. Bos, bertobat. Jangan engkau mempermainkan Tuhan Allahmu. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, belajarlah taat, belajarlah setia. Kita pegang janji-janji Tuhan. Bagian kita apa? Maju. Bagian kita apa? Taat. Bagian kita apa? Berjuang. Bagian kita apa? Andalkan Tuhan. Bagian kita apa? Tetap imani janji-janji Tuhan. Itu yang tergenapi dalam hidup kita. Begitu banyak janji Tuhan dalam hidup kita, saudara yang dikasih dalam Tuhan. Saya hanya bagi sebagian saja dari janji Tuhan, supaya setiap kita menyimpan, kita memegang janji Tuhan. Bukan hanya menyimpan dan memegang janji Tuhan, tapi bagian kita apa? Maju. Bagian kita taat sama firman Tuhan. Bagian kita bertindak hati-hati. Jangan sampai kita salah melangkah. Jangan sampai kita salah bertindak. Makanya Yosua dibilangin sama Tuhan apa? Bertindaklah hati-hati. Kenapa? Karena Yosua udah dapat janji Tuhan. Engkau akan memiliki apa yang kau pijak, ya kan? Tanah yang kau pijak akan menjadi milik kepunyaanmu. Apa yang aku janjikan kepada Musa, aku janjikan juga kepadamu. Tapi bagian Yosua, janganlah engkau melenceng ke kanan dan ke kiri. Bertindaklah hati-hati. Perkatakan dan renungkanlah firman Tuhan. Itu bagian Yosua, dan itu juga yang menjadi bagian kita. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, malam hari ini saya percaya setiap kita memiliki kerinduan, Tuhan genapi janjimu dalam hidup kami. Amin. Kerinduan Tuhan juga bagi anak-anaknya satu, saudara. Apa? Kita menikmati janji-janjinya dalam hidup kita. Kalau dari sisi Tuhan sudah memiliki kerinduan untuk kita menggenapi janji Tuhan, tergenapi dalam hidup kita, dan dari sisi kita juga memiliki kerinduan supaya janji Tuhan tergenapi dalam hidup kita, seharusnya tidak ada lagi yang bisa menghalangi janji Tuhan tergenapi dalam hidup saudara dan saya. Namun yang bisa menghalangi janji Tuhan tergenapi dalam hidup saudara dan saya adalah ketika kita tidak bisa bekerja sama dengan Tuhan. Saya ulangi sekali lagi, yang sering kali menjadi penghalang akan janji Tuhan tergenapi dalam hidup saudara dan saya adalah ketika kita tidak bisa diajak kerja sama sama Tuhan. Tuhan mau setiap kita dewasa, saudaraku. Tuhan mau setiap kita bertumbuh. Engkau dalam rumah tanggamu, dalam keluargamu, Tuhan pengen, Tuhan rindu melihat rumah tanggamu bahagia. Tuhan rindu melihat keluargamu dahsyat luar biasa. Tuhan rindu melihat pekerjaanmu, usahamu diberkati, diangkat Tuhan. Tuhan memiliki kerinduan kok. Makanya janji dia apa sih? Aku datang untuk memberikan domba-dombaku hidup. Saudaraku, hidup yang berkelimpahan. Kerinduan Tuhan satu, melihat anak-anaknya Tuhan bahagia. Itu sebabnya yang Tuhan mau apa? Ada patternnya, ada polanya untuk kita bisa mendapati janji Tuhan tergenapi dalam hidup kita. Apa itu? Taat, ikut setia sama Tuhan, miliki hati yang kuat gitu dan teguh. Lihat cara pandang Tuhan melihat kita, bukan lihat dari cara pandang kita sebagai manusia melihat kita. Oh, kalau kita melihat diri kita begitu banyak kekurangan, saudaraku, sehingga akhirnya kita bilang nggak bisa, pendeta, saya udah nggak mampu ngejalanin rumah tangga saya nggak bisa ngejalanin pekerjaan saya, sudah terlalu banyak saya digosipin orang, terlalu banyak saya difitnah orang, saya udah capek pendeta pelayanan, banyak hal. Kalau kita mau melihat kekurangan, kelemahan hidup kita, tapi pandang Tuhan. Ketika kita memandang Tuhan, kita percaya Dia memberikan kemenangan bagi kita. Ketika kita memandang Tuhan, janji Tuhan tergenapi dalam hidup kita apa? Dia yang memberikan kita kemenangan setiap hari. Berdasarkan apa? Roh Allah yang ada dalam hidup kita yang memberikan kita keteguhan hati. Karena itu malam hari ini, Sobat Maestro dikasih dalam Tuhan, saya percaya bukan suatu kebetulan kau mendengarkan siaran malam hari ini. Ada yang mau Tuhan ubahkan dalam hidup saudara dan saya. Intinya, kalau kita mau mengalami janji Tuhan dalam hidup kita, belajar taat, belajar memiliki hati yang kuat, teguh. Jangan ada masalah dikit goyang, ada masalah dikit kecewa. No, ada masalah justru kita bersyukur. Dengan adanya masalah berarti Tuhan izinkan saya untuk melihat pembelaan Tuhan. Dengan adanya masalah berarti Tuhan izinkan saya untuk melihat kemenangan yang gilang gemilang yang datang daripada Tuhan. Kita tundukkan kepala, kita datang kepada Tuhan. Bapa, terima kasih. Malam hari ini adalah malam berkat, malam hari ini adalah malam sukacita, malam hari ini adalah malam di mana kami diteguhkan, memegang kembali, mengingat kembali apa yang menjadi janji Tuhan dalam hidup kami. Kami tahu begitu banyak janjimu tergenapi, terjadi, yang pasti akan terjadi dalam hidup kami. Tapi malam hari ini kami jadi mengerti, kami jadi memahami bahwa janjimu
harus kami responi dengan tingkah laku, perbuatan, dan sikap kami. Karena itu ya Bapak, hamba berdoa secara khusus buat pendengar Radio Maestro dimanapun saat ini dia berada. Tuhan memberikan hati mereka dengan keteguhan iman, kekuatan untuk mereka tetap terus memegang janji Tuhan dan melangkah bertindak sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Di dalam nama Yesus, hamba juga berdoa ya Tuhan buat yang sakit. Hamba berdoa dari tempat ini, hamba ucapkan berkat dalam nama Yesus. Tuhan jamah, Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan. Izinkan mereka melihat campur tangan-Mu ya Allah. Hamba ucapkan berkat dalam nama Yesus. Setiap mereka yang mendengarkan firman Tuhan ini dijamah, disembuhkan Tuhan oleh kuasa bilur darah Yesus. Dalam nama Yesus. Hamba juga berdoa buat Radio Maestro ini Allah. Tuhan memberkati owner, Tuhan memberkati staff-staff yang ada, bahkan announcer malam hari ini. Allah memperlengkapi mereka. Beri mereka hati yang selalu semangat melayani Tuhan. Beri mereka hati yang selalu giat. Beri mereka berkat, anugerah, kasih setia Tuhan dalam hidup mereka. Terima kasih Bapa. Hamba bersyukur. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Sobat Maestro, Anda baru saja mendengarkan blog Airtime bersama GBI Glow Fellowship Center Cabang Bandung yang bertempat ibadah di Grand Pasundan Hotel Ruang Jayagiri dengan jam ibadah pukul 9 dan 11. Yang dipimpin oleh Gembala Sidang Pendeta Gilbert Lumoindong dan Gembala Lokal Pendeta Glenn Latuheru. Untuk informasi, doa dan konseling dapat menghubungi Pendeta Glenn Latuheru di nomor 0813 5607 8506. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan Tuhan Yesus memberkati.